puasa yang paling khusus. Itu lebih tinggi dari yang tadi lagi. Apa maknanya puasa paling khusus itu? Dia juga menahan hati. Jadi hati dong, kulubnya. Menahan hati agar dia tidak mendekati kepada kehinaan. Menahan hati agar tidak memikirkan dunia yang berlebihan atau memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Lai makan sahur tadi Pak Ibu? Lai makan sahur Pak Ibu? Lai, alhamdulillah. Berarti lah kanyang sorenya. Alhamdulillah. Jangan lalu nah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi subuh pertama Ramadan ini, karena awal saya ingin menyampaikan tausiah subuh kita, yaitu pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa beliau atau Imam Al-Ghazali membagi 3 jenis puasa. Jadi ada 3 macam tingkatan ibadah puasa waqo menurut Imam Al-Ghazali. Kita nanti boleh memilih Bapak di mana rasanya. Kenapa dibagi Imam Al-Ghazali? Nah, karena kita ingin ibu dan bapak betul-betul sebagaimana yang pernah mungkin kita singgung, awak ingin puasa awak yang kita laksanakan sebulan Ramadan ini tidak menjadi puasa yang sia-sia. Awak ingin dibalas penuh oleh Allah puasa. Tidak mau kita sebagaimana hari yang disampaikan
malam tadi itu, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak diberikan nilai kecuali yang dia dapatkan hanya perut lapar dan haus. Karena itulah Imam Ghazali membagi 3 macam golongan, mungkin 3 macam tingkatan awak yang berpuasa. Itu nanti ada dasarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ayat yang saya bacakan di awal tausiah tadi Ibnu Apa itu menggambarkan bahwa bulan Ramadan inilah bulan di mana juga diturunkan Allah Al-Qur'an gitu. Petunjuk pembeda yang benar dan yang salah. Bulan di mana kita laksanakan ibadah puasa yang mulia hari ini. Nah, lalu apa kata Imam Ghazali? Yang pertama menurut beliau namanya saumul umum. Jadi jenis puasa yang pertama adalah puasanya umum, orang-orang biasa. Ciri-ciri puasa umum tuh, orang yang puasa umum itu dia menahan perutnya, menahan tidak makan, tidak minum, juga menahan kemaluannya dari melakukan hubungan suami istri yang halal di siang Ramadan. Jadi dia hanya sebatas menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai sini nanti boleh. Tidak makan orang, dia juga tidak makan. Tidak minum orang, dia tidak minum. Karena itu ini ibadah puasa yang Allah lakukan ini ibadah apa? Makanya disebut dengan puasa ini puasa bersifat sirriyah. Jadi ciri khas ibadah puasa adalah ibadah yang bersifat sirriyah, yang rahasia gitu. Siapa yang tahu dia puasa seorang itu? Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tahu sebenarnya. Maka orang boleh saja dia, ketika sama-sama makan pagi sahur, nampak dia makan sahur, dia nampak salat zuhur bersama, tapi memastikan dia sedang puasa atau tidaknya, bertahan puasanya hanya dia yang tahu. Karena murah Ibu Bapak. Orang puasa pun berbohong kalau dia mau makan. Tidak ada orang lain, pagi keluarganya keluar, dia makan sendiri ke dapur. Gitu saya. Inilah rahasia puasa itu, yang tahu dia itulah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang persis tahu kalau dia betul-betul berpuasa. Karena itulah Imam Ghazali menyatakan tingkat yang pertama jenisnya adalah saumul umum, puasa umum. Cirinya dia hanya menahan lapar dan haus serta juga berhubungan suami istri bagi yang punya suami istri. Ini puasanya orang-orang awam, yang umum, yang pemahamannya masih biasa benar. Lalu yang kedua dinaikkan oleh Imam Ghazali. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah namanya puasa saumul khusus. Puasa khusus. Inilah puasanya orang-orang soleh. Ciri-ciri puasa khusus itu, di samping dia tadi menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri itu, dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Contohnya, pertama dia menahan telinganya. Telinga ini dia jaga sedang puasa itu, agar nanti telinga ini tidak berdosa. Dia mendengarkan perkataan-perkataan, pendengaran-pendengaran dari yang tidak boleh dia dengar. Dia jaga. Inilah orang berpuasa, puasa khusus. Dia jaga telinganya daripada mendengarkan atau daripada berbuat dosa. Yang kedua, yang dia jaga penglihatan. Jadi telinga dia dengar, dia jaga dari hal yang tidak benar. Kemudian dia jaga mata, penglihatannya gitu. Telinga, kemudian dia jaga matanya daripada melihat yang tidak dibenarkan. Ini yang kita singgung malam. Memang mata ini harus betul-betul Ibu Bapak kita jaga. Karena di mata inilah mulai semua perbuatan dosa ini, di mata sebenarnya. Juga telinga, pendengaran,
Dia di mata melihat dulu, makanya dari mata jatuh kemana Bapak Ibu? Ke hati, terus kemana itu dan sebagainya. Karena itulah selama Ramadan ini juga dijaga menahan telinga, menahan pendengaran, kemudian juga menahan mata, apalagi menahan lidah. Ini kita mau cari. Lidah. Dari apa lidah ditahan? Dari semua ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang berbuat dosa. Inilah lidah yang tidak bertulang ini berapa? Ini psikologisnya. Bahwa lidah itu di dalam ada gigi paganya atas bawah. Ibu, ini bagi ibu yang masih punya gigi ya Bu ya. Apa mana? Kalau lidahnya salah dia talontek beko tidak benar keluar, gigi langsung gigi itu gitu. Pacian gigi itu. Biar nanti dia tidak berbuat salah. Banyak dosa-dosa lidah benar-benar. Perkataan karena yang menyinggung orang lain, perkataan yang memfitnah orang lain. Kalau malam itu kan yang kita sampaikan 5 yang membatalkan puasa itu, ampe itu lidah. Khamsun yuftiruna shaim, 5 yang membuat orang puasa itu berbuka itu kan dari lidah sana. Al-kazib, baduto, siapa yang baduto? Lidah. Ribah bagunjiang, siapa bagunjiang? Lidah juga dia bagunjiang. Namimah, mengadu domba, siapa yang membuat orang mengadu domba? Karena lidah ini. Lidah yang babiso kayak bola. Bersaksi palsu juga lidah. Kecuali yang kelima tadi adalah pandangan syahwat ini dari mata. Karena itulah Imam Al-Ghazali meningkatkan namanya puasa khusus. Dia menahan telinganya, menahan pendengarannya, menahan lidahnya, kemudian menahan tangannya. Jadi berlatih benar Pak. Jangan nanti tangan ini murah, tampar, memukul, pokoknya tangan inilah mengambil barang-barang yang tidak halal dan sebagainya. Apalagi menahan juga kaki. Kaki ini melangkah pada tempat-tempat yang berbuat dosa. Inilah orang puasa khusus di atas seluruh tubuhnya. Apalagi tangan dan kaki tadi indikasinya, maka orang puasa itu dia harus sabar. Latih kesabaran. Sabar. Ini puasa saum ada puasa tuh sabar. Sabar apa? Sabar dari hal-hal yang dosa tadi. Karena cenderung orang walaupun berpuasanya masih ada perkelahian kan. Masih ada pertengkaran. Masih merasa kuat. Nah, karena itulah Nabi juga memberikan arahan kepada Bapak tentang bagaimana kesabaran ini. Ketika kamu berpuasa, ada orang beko mengajak bacaka, memperolok, mengunjing, atau mengajak berkelahi, maka bagaimana buat lawan? Tidak. Orang puasa sabar dia. Apa katanya? Ini shaim. Ini shaim. Jangan, aku sedang berpuasa. Dan memang ibu bapak, orang yang kuat, yang pemberani itu, sebagaimana juga hadis Nabi yang lain, orang bagak itu orang bukan yang pandai bacaka, enggak. Laisa syadidu bisur'ati, ini bahasanya. Bukanlah orang yang pemberani, yang kuat, yang jagoan itu bisur'ati, yang bisa membanting lawannya sampai dia roboh, tidak bisa bangkit lagi. Bukan itu yang syadid, yang kuat. Walakin syadid laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi yang pemberani, yang kuat, yang perkasa itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menahan marahnya, mengendalikan jiwanya ketika marah itu sudah menggelegak di atas kepalanya. Masih dia bisa kendalikan. Innama syadidul ladzi yamliku, orang yang masih bisa menguasai nafsahu, jiwanya, indal ghadab, ketika dia ghadab, marah yang sudah memuncak gitu. Lah merah mata Pak Ibu, dia ini bisa berbuat. Orang ini kecil bagi dia, bawahannya atau biasa dia punya kekuatan untuk melawan. Tapi ketika marahnya ghadab itu memuncak, dia masih bisa yamliku nafsahu, mengendalikan jiwanya. Inilah karakter orang puasa, Bu. Kesabaran tadi. Nah, karena itulah tingkatan puasa yang kedua,
Mari kita tingkat ilmu apa? Dia tidak hanya tadi menahan lapar dan haus, juga berhubungan sama istri siang Ramadan, dia menahan seluruh anggota badannya, baik pendengarannya, telinganya itu, atau mungkin lidahnya, kakinya, tangannya, termasuk matanya, seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa yang tidak dibenarkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, benar. Imam Ghazali menamakan saumu khususil khusus. Puasa yang paling khusus. Itu lebih tinggi dari yang tadi lagi. Apa maknanya puasa paling khusus itu? Dia juga menahan hati. Jadi hati dan kulubnya. Menahan hati agar dia tidak mendekati kepada kehinaan. Menahan hati agar tidak memikirkan dunia yang berlebihan atau memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati. Kalau lebih tinggi lagi, ini menjaga hati yang di dalamnya. Daripada tanda hati tadi, agar hati ini tidak mendekati kepada kehinaan, tidak memikirkan dunia berlebihan. Karena kalau orang manusia yang terlalu memikirkan dunia, kalau berlebihan mana ke dunia, kau buat apa? Itu merusak hati awak sebenarnya. Hari ke hari memikirkan pangkat jabatan, memikirkan harta yang banyak. Bangun rumah kini cie, besok rumahlah di Malaka dibangun le. Besok di Malaka dibeli tanah le. Besok di mana le harta akan ditambah. Besok di mana lagi. Tapi auto cie, besok nak tambah 2 lagi, besok tambah 3 lagi. Dapat jabatan dunia, tingkat bawah mau naik ke atas, naik lagi sebenarnya. Itulah nanti sebenarnya memikirkan dunia yang berlebihan itu merusak hatinya. Orang yang berpuasa saumu khususil khusus itu, menurut Imam Al-Ghazali, dia menahan hatinya ini agar nanti tidak menjadi hina. Karena di hati inilah semuanya terdapat. Orang akan jadi baik tergantung hatinya. Orang berbuat jahat, dosa, itu di hati letaknya. Kalau hati kita ini bersih, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kalau bersih hati kita, inna fil jasadi mudghah, iza salahatil jasadu kullu, wa iza fasadatil jasadu kullu, ala wahyal qalbi. Di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, insya Allah baik seluruh tubuhnya. Kalau dia itu jahat atau tidak baik, maka memancar kepada seluruh tubuhnya. Kenapa awak bisa ikhlas puasa? Tanyalah, pasti hatinya bersih. Kenapa kita sulit memaafkan orang lain? Kenapa? Kan hati kita sedang bermasalah, berpenyakit. Memaafkan orang lain, ikhlas kepada orang lain, tidak menghina orang lain, menerima orang lain dengan diberikan rezeki lebih dari awak. Siapa yang bisa menerima kalau hatinya bersih? Kalau hatinya hati. Karena itulah orang berpuasa ini kita latih hati kita ini buat apa? Untuk menjadi hati yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan, tingkatan yang ketiga ini, orang yang puasa dikatakan saumu khususil khusus kok, puasa paling khusus itu, dikatakan Imam Ghazali, dia bisa batal kalau seseorang terlintas di hatinya pikiran selain daripada Allah dan hari akhir. Jadi pemikirannya untuk Allah dan memikirkan hari akhir, kalau terlintas yang lain selain dia pikirkan Allah atau mungkin hanya dunia saja, maka dia sudah batal, tidak bisa mendapatkan kriteria puasa saumu khususil khusus ini. Inilah beberapa kajian subuh kita 3 tingkatan puasa. Dengan harapan mari kita laksanakan puasa kita mulai hari ini dengan puasa yang betul-betul berkualitas, puasa yang tingkatannya tinggi, yang tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi mari kita juga tahan seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang perbuatan dosa. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Banyak maaf, kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tunggu aja.